Bikin dotang atau donat kentang? Bikinnya sih mudah, tapi hasilnya belum tentu sempurna. Ayo sini, Cici ajari cara bikin dotang yang gembul, enak, dan yang pasti super lembut. Kita mixer dulu semua bahan sampai kalis elastis. Selanjutnya kita bagi tiap adonan 36 gram. Dibulatkan, kemudian di-rolling sampai membentuk bulatan yang padat. Fermentasikan adonan di wadah yang tertutup sampai mengembang 2 kali lipat. Taburi tepung di atasnya, kemudian dilubangin. Setelah itu fermentasikan lagi sampai dia mengembang. Di sini Cici lupa merekamnya. Setelah mengembang 2 kali, donat siap digoreng. Lihat perubahannya, adonan langsung mengembang. Dan bui-buinya sangat banyak. Itu tandanya adonan masih basah atau mentah. Dan sekarang bui-buinya sudah tidak ada. Itu tandanya sudah matang, siap kita balik. Ingat ya, cara penggorengan hanya dibalik 1 kali supaya tidak menyerap minyak terlalu banyak. Lihat, bui-buinya itu sudah sangat berkurang. Itu tandanya sudah matang, siap kita angkat. Dan lihat warnanya sangat kecoklatan, bukan? Dan cantik, dan juga gembul. Dan inilah hasilnya. Sekarang mari kita hias. Olesi dengan sedikit mentega, kemudian tempelkan ke butiran coklat. Di sini Cici bikin 2 varian rasa coklat dan keju. Yang ini akan Cici tempelkan dengan keju. Ini dia, siap kita santap. Untuk lihat isi dalamnya, mari kita buka. Tuh, sangat lembut bukan? Wow. Ayo, di sini Cici akan tes rasanya. Gimana? Apakah enak apa tidak? Dan hasilnya sangat lembut dan harum. Sobat masak bisa mencobanya sendiri di rumah. Semoga berhasil. Bikin selai kacang untuk isian roti atau bakpao. Kacang yang sudah direndam semalaman siap kita masak. Jumlah kacang yang dimasak kali ini sebanyak 1 kilo. Takaran air diukur 1 ruas jari di atas permukaan kacang. Masak kacang sampai matang. Jangan lupa bui-bui yang mengapung kita angkat. Masak kembali kacang yang sudah dicopper atau di blender halus. Tambahkan gula pasir. Di sini Cici pakai 500 gram untuk 1 kilo kacang. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Masukkan daun pandan sebagai aromatik dan juga untuk menghilangkan langu dari kacang. Masak kacang sampai kering dengan tanda meletup-letup. Selanjutnya kita siapkan minyak goreng sebanyak 300 ml. Kita tuang secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masak terus sampai kacang menjadi adonan yang kering. Selanjutnya didinginkan sampai menjadi adonan yang padat. Sekarang kita siapkan adonan rotinya. Tepung terigu 500 gram protein sedang, susu bubuk 2 sendok makan, gula pasir 70 gram, kentang kukus 200 gram, ragi instan 1 sendok teh, dan 1/4 sendok teh. Telur kita pakai 2 yang utuh ditambah 2 kuning, kemudian kita tambahkan air sampai mencapai 180 atau 200 ml. Mixer secara bertahap dengan kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi sampai adonannya menjadi setengah kalis. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan juga 60 gram margarin. Mixer kembali sampai adonan menjadi kalis elastis. Pindahkan adonan ke meja kerja. Bagi tiap bagian menjadi 72 gram. Bulatkan, sisihkan. Ambil adonan pertama yang dibulatkan, kemudian isi dengan pasta kacang, tutup kembali sampai rapat. Olesi bagian bawahnya dengan tepung terigu, kemudian kita bulat-bulatkan atau dibentuk sesuai keinginan, lalu taruh di atas loyang. Kemudian kita tutup dengan kain dan biarkan mengembang 2 kali lipat. Setelah itu kita bakar api atas bawah 180 derajat sampai matang. Dan inilah hasilnya, roti yang lembut dengan isian pasta kacang merah. Oke sobat masak, selamat mencoba, semoga menyukainya. Resep kita kali ini Cici akan buat kulit dimsum. Bisa juga untuk digunakan sebagai kulit pangsit. Untuk bahannya, siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram. Tuang ke dalam wadah yang lebih besar. Tepung tapioka kita pakai 12 gram. Satukan ke dalam wadah terigu. Tambahkan garam setengah sendok teh, air 60 ml, tuang ke dalam campuran tepung sedikit demi sedikit sambil diaduk. Setelah itu kita uleni dengan tangan asal tercampur saja, tidak perlu sampai kalis. Setelah itu adonan kita tutup dan biarkan melunak
masak lebih kurang 30 menit. Gilas adonan sampai tipis, kemudian cetak sesuai ukuran yang diinginkan. Dan inilah hasilnya. Kali ini Cici buat lagi tapi dengan menggunakan gilingan mie. Caranya dengan memotong adonan menjadi bagian kecil, kemudian bentuk menjadi seperti kotak. Giling adonan beberapa kali sampai dengan tingkat ketipisan yang diinginkan. Lalu dicetak. Di sini Cici mencetak menggunakan tutup gelas ukuran 9 cm. Setelah semua selesai dicetak, lapisi kulit dimsum dengan tepung maizena supaya tidak menempel satu sama lainnya. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita bikin adonan dimsum. Chopper 6 buah bawang putih. Setelah bawang putih halus, kita masukkan daging ayam. Di sini Cici pakai 3 buah paha ayam dan 1 dada. Mau dicopper halus atau dicopper kasar disesuaikan dengan selera masing-masing. Pindahkan sebagian adonan ke wadah yang lebih besar. Sisanya kita tambahkan tepung tapioka sebanyak 150 gram. Chopper kembali sampai tercampur rata. Gabungkan adonan, selanjutnya akan kita seasoning. Garam 1 sendok teh, merica 1 sendok teh menjung, penyedap secukupnya saja, saus tiram 1,5 sendok makan, labu siam sebanyak 3 buah yang sudah diparut dan diperas airnya. Semua bahan kemudian dicampur sampai rata dan menyatu. Langkah selanjutnya, siapkan dandang kukus, olesi dengan minyak ke seluruh permukaannya. Siapkan kulit dimsum, kemudian isi adonan secukupnya. Rapatkan kulit dimsum dengan cara menusuk-nusukkan bagian kulit sampai menyatu ke adonan. Sambil tangannya menekan membentuk bulatan untuk memadatkan. Rapikan atasnya dengan garpu, taburkan parutan wortel di atasnya. Oles bagian bawahnya dengan minyak supaya nanti waktu dikukus tidak menempel. Selanjutnya, tata di dalam kukusan. Setelah semua selesai diisi, dimsum kita kukus selama kurang lebih 20 menit sampai matang. Untuk saus mentainya, siapkan mayones. Di sini Cici hanya tinggal sedikit, kita buat secukupnya saja. Tambahkan sedikit saus sambal, 1 sendok saus tomat. Aduk sampai semua tercampur rata. Tambahkan sedikit perasan lemon, sedikit susu kental manis. Aduk rata kembali. Ayo, mari kita tes hasilnya. Tambahkan saus mayones di atas dimsum. Mari kita coba. Rasanya sangat enak. Dimsum yang gurih dan empuk ditambah saus mayones yang asam manis sangat menggugah selera. Pantas saja banyak orang yang menyukainya dan sangat laku keras di pasaran. Bisa untuk ide jualan ini. Oke sobat masak, selamat mencoba. Semoga menyukainya.